Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan mengenai altcoins dan juga mungkin lebih banyaknya untuk pembahasan komen ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, tadi pagi waktu gua ngeliat DCWT 1, gua inget, wah ini gua ada kelewatan satu, yaitu mengenai death cross yang sudah semakin mendekat. Nah, ini sebenarnya ada satu salah kaprah di mana saat market sedang mau menuju ke death cross seperti sekarang, itu banyak orang berpikir, wah ini bakal lanjut ngedam. Nah, tapi datanya menunjukkan kebalikannya justru ya. Saat mendekati ke death cross, ini MA50 dan 200 ya, warna biru dan warna merah, justru sebelum death cross itu malah sering kali terjadi rally. Makanya sering ada satu fenomena yang disebut sebagai death cross rally dan vice versa ya. Ada juga golden cross dump begitu. Jadi buat lo yang masih salah kaprah, nah ini edukasi buat lo ya. Jadi golden cross dan death cross itu malah suka membawa kebalikan dari orang pikir. Begitu. Death cross emang in general adalah suatu hal yang bearish. Tetapi saat menuju ke death crossnya seringkali malah rally atau dalam kondisi ini malah pump ya. Kayak contoh di sini ya. Jadi kita bisa lihat saat MA50 dan 200 sudah sangat dekat, malah Bitcoin nge-pump. Kita ambil contoh lagi, death cross itu antara MA50 dan 200 terjadi di sini ya. Di September, kita bisa lihat waktu terjadi death cross malah rally ya. Lalu cek lagi death cross di mana ya? Death cross ada di sini ya. Death cross apa yang terjadi? Rally ya. Nah, tetapi kita nggak bisa tahu rally-nya sehebat apa ya. Nah, kadang-kadang ada yang biasa aja, ya walaupun biasa aja tetap lumayan sih ini ya. Atau malah ngepam kayak sekarang begitu ya. Itu satu hal yang sekarang sedang kita perhatikan. Nah, ini kan udah rally, udah ngepam nih. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa menembus MA 200 dan 50 atau malah ke reject? Nah, itu sekali lagi kita bukan dukun, kita harus lihat aja pada faktanya. Sekarang kita sudah dapat satu data di mana dia ke reject sekali ini. Apakah dalam beberapa hari ke depan Bitcoin akan ke reject lagi oleh MA 200 dan 50 yang sedang menuju death cross atau dia bisa reclaim begitu ya. Oke, takut kelamaan, langsung masuk ke pembahasan komen ya. Untuk komen pertama dari Sky Momo W7Z ya. Salam kenal Bang, saya dari Kalbar. Wah, Kalbar tuh siapa ya? Ada juga satu lagi dari Kalbar tuh ya yang sering banget komen. Mantap. Kalau nggak salah yang PP-nya merah ya. Oh, ini dia nih, ini Kios Kripto ya. Coba kita bahas dulu bentar. Saya mendarat ke channel TCI akibat kegelisahan diriku terhadap market kripto. Dan temanku si oh, ternyata bener ya. Ternyata kayak Momo ini dari Kios Kripto yang mewajibkan nonton channel TCI kalau mau berubah dalam hal kripto. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Jadi ini yang sering kali gue omongin ya. Lu kasih tahu ke teman-teman lu, kasih tahu ke teman-teman lu yang galau, yang bingung dengan market kripto dan udah bosen denger nabi-nabi finansial begitu. Yang wah katanya tahu semua market mau kemana, market di genggaman tangan. Nah ya kalau lu udah capek sama yang begituan, pengen yang langsung bahas data dan fakta, ya ke sini. Thank you. Ini dari Brokios Crypto ini luar biasa ya. Dia ini saling jawab-jawaban malah ya. Mantap benar kalau udah dengerin TCI. Kalian luar biasa kok. Dan saya sangat bersemangat untuk merekomendasikan channel TCI karena hanya sedikit yang bisa saya bantu. Percaya, that's a lot ya. Dan apa namanya? Jangan salah, ini adalah tabur tuai. Karena lu memberitahukan teman-teman lu yang mungkin sekarang sedang galau dengan channel yang ya lagi-lagi di sini tidak berbayar, tidak ada ruginya sama sekali. Dan ya arguably lu sendiri yang ngomong rata-rata sangat terbantu. Nah, jadi lu dalam tanda kutip membantu teman lu lagi, which is itu adalah tabur tua yang baik ya. Oke, next dari ini gimana baca ya? Cat Kekat my cat. Itulah ya. Banyak channel kripto yang lewat di beranda YouTubeku dan sudah aku tonton. Tapi yang bisa bikin aku balik lagi dan lagi untuk menonton video terbarunya hanya channel ini. Love you Bang Toshi dan semua kru Toshi Crypto Indonesia. Sukses terus ya. Thank you ya. Happy banget channel kita bisa membantu dan bikin lu ketagihan. Karena kalau ketagihan hal baik itu tentunya bagus ya. Ketagihan nge-gym, ketagihan olahraga, ketagihan makan makanan sehat. Mantap ya. Nah, ketagihan nonton TCI mungkin efek sampingnya adalah kantong makin tebal ya. Oke, next selanjutnya user VP1 itulah ya panjangnya. Bang Toshi is the king, DCA is queen. Ya, tapi gini guys ya ini bercandaan aja ya. Jangan jadiin gua kayak raja atau apalah dewa kripto, dukun kripto, jangan ya.
kalau lu dalam tanda kutip mau mendewakan TCI, dewakanlah mindset kita. Karena at the end of the day, yang bikin skenario utama gua itu lebih sering hit dibanding boncos, ya karena pakai data dan fakta dan mindset yang tepat. Begitu. Jadi jangan jangan mendewakan TCI ya, tapi punya mindset yang tepat. Tuh, ya. Next, Bang Toshi mau nanya soal DCA. Apakah DCA harus dengan sistem yang dibuat exchange? Kalau DCA manual sama aja kan, maksudnya nyicil tiap waktu-waktu duitnya aja. Tolong dibaca ya, Bang Toshi yang baik. Ya, itu bisa manual, bisa manual. Dan kalau gua pribadi sih, ya sebenarnya gini, ada exchanger yang enak sistem DCA-nya, ada juga yang nggak enak ya. Nah, ya gue nggak mau sebut yang mana lah, tapi ada sistemnya masing-masing. Tapi kalau lu pengen manual, ya boleh juga sih. Kalau bisa sih manual dulu deh ya. Supaya apa? Supaya lu ngerasain juga nih, kerasa belinya ya. Nah, tapi kalau ngerasa ada exchanger yang cocok, cara DCA-nya bisa di-set sama yang lu mau, ya boleh ya. Tapi intinya manual juga nggak masalah sama sekali ya. Cuma mungkin gini, kalau manual tuh kan kita yang harus otomatis nih klik, maksudnya bukan kita otomatis, tapi harus yang kita klik sendiri. Nah, kadang-kadang itu bisa kecampur emosi, aduh kepikiran begini, kepikiran begitu. Nah, kalau misalkan pakai exchanger, mau nggak mau langsung, gitu ya. Next, dari nyaris kelewat satu. Syarif Siregar ya. Makasih Kotoshi, saya dah follow abang dari cycle pertamamu bang. Berarti kayaknya maksudnya cycle pertama tuh di ini kali ya, di pertama kali kita nge-YouTube di 2021 lah ya. Dan baru benar-benar paham 3 bulan ini. SOP, rules, dan mental jadi lebih sehat. Mantap ya, itu yang penting banget tuh ya. Asli, emosi sekarang terkontrol. Ketika niat tamak ingin nasihatmu bang. Sekarang mulai cuan tipis-tipis, daily cuan bisa 20-50 USD. Nah, mental rakusnya udah dibuang. Makasih bang, salam dari Aceh. Wah, mantap dari Aceh ya. Jadi ya, benar banget ya, kita harus buang rasa serakah kita. Karena rasa serakah kita itu justru yang akan membuat kita boncos lagi dan boncos lagi ya. Next dari Jason Kristanto 416. Bang Toshi, kalau aku ambil deposito buat dana DCA boleh nggak ya bang? Soalnya market mumpung lagi down dan dana DCA ku sisa dikit gara-gara pelurunya kedikitan. Atau mending tetap pertahankan ke deposito ya bang. By the way, boleh tahu Bang Toshi portonya gimana pembagiannya ke koin mana aja? Thank you Bang Toshi, thank you Bang Sato ya. Nah, sebenarnya gini ya, tergantung. Eh, itu depositonya itu apa, kalau ada target tertentu gitu, misalkan lo ada target mau nikah atau apa, ya jangan kalau menurut gua. Tapi kalau deposito lu memang benar-benar nganggur, ya lu pertimbangkan berapa persen yang lu pengen gitu, karena lagi-lagi setiap orang finance-nya berbeda-beda begitu ya, mereka punya kebutuhan berbeda-beda. Tapi kalau benar-benar dingin, silahkan saja, karena ya arguably dengan drop kemarin itu ini adalah satu chance yang bagus begitu. Tapi ingat, kalau udah ambil rada gede nih, biasakan lu punya tabungan atau apa nih. Nah, itu punya kebiasaan dibagi DCA-nya terlalu kecil karena ngerasa takut telat nih. Nah, itu hati-hati. DCA-nya kayak biasa aja, pembagian perutnya kayak biasa aja gitu ya. Nah, untuk Porto sih ya in general ya 70-30 in general. Makan sekarang kalau bisa dibilang malah ya mungkin kayak sedikit lebih gede BTC Ethereum gara-gara alts-nya kan makin drop tuh. Jadi malah mungkin sedikit lebih gede BTC Ethereum sekarang ya. Ya tapi lagi-lagi bukan karena gua ngapain sih, emang karena alts-nya ngedrop begitu secara apa namanya jumlahnya gitu, atau bukan jumlah tapi secara eh, persentase profitnya begitu ya. Oke, next dari Abrisuna. Wah, ini salah satu subscriber kita yang rajin komen di sini. Gak sempat beli di harga 55.000. Ada musibah terpaksa, peluru kepake. Gak apa-apa, masih sempat beli ETH di 2.500. Mantap. Lagi-lagi gak apa-apa. Kalau ada musibah, ada apa, ingat tanggung jawab kita dulu, baru investment. Investment itu ya bisa dibilang kalau udah semua tanggung jawab kita beres, baru kita bikin investment. Terima kasih Bang, berkat saran DCA 50%, dari itu alhasil masih ada uang yang bisa terpakai di saat genting. Nah itu dia. Makanya kenapa gue terus tekankan 50, 25, 75, 100. Supaya apa? Supaya tetap ada peluru sampai panjang waktunya ya. Walaupun uang dingin, kalau ada musibah tiba-tiba bisa jadi uang panas. Ya bener. Jadi ya makanya gini, kalau bisa gue sarankan kita tuh punya emergency fund. Nah, emergency fund ini gue sarankan tuh minimal bisa 2-3 bulan dari biaya hidup lu. Ya, kalau udah punya emergency fund seperti itu, biasanya akan lebih tenang lagi hidup gitu. Ya, ini di luar dari kripto tentunya ya. Jadi lu punya duit cash gitu. Kalau di Indo ya rupiah, kalau lu di Malai mungkin ya
Malay pakai apa ya? Ringgit ya. Soalnya kata satu makin banyak nih penonton kita yang dari Malay ya. Kemungkinan ini ya orang Indonesia yang tinggal di Malay kayaknya kerja di sana ya. Aris Ismail, benar-benar nih channel bikin gua jadi pengen sekolah lagi. Banyak pembelajaran yang sangat-sangat banyak. Heran gua sama orang-orang yang pada ngebacotin channel ini. Padahal secara logika sekolah bayar loh. Di sini dikasih ilmu gratis masih aja nggak pada ngambil ilmunya. Nah ini kata satu coba dibahas juga komennya di bawahnya lagi ya katanya. Simple bro, yang bacotin Mak Toshi itu yang jualan kelas. Waduh. Atau murid dari yang jualan kelas. Ilmu mereka dijual sangat mahal, tapi salah terus. Sedangkan di sini gratis, konsisten dan benar terus. Ya sebenarnya gini ya, kalau gua sendiri ya untuk yang bacotin sih ya biarin aja lah ya, terserah mereka. Mereka udah datang ke sini cuma buat bacotin berarti kan udah effort tuh. Ya mungkin memang benar-benar nggak suka atau apa nggak ngerti lah. Tapi ya santaiin aja lah. Ya memang orang-orang ya itu punya ya itu hak mereka lah, itu kuota mereka pakai buat ngehit ya. Soalnya kalau gua sih apa ya, haters tuh akan selalu ada. Walaupun kita benar, walaupun yang kita lakukan itu oke, ya tetap aja bakal ada haters. Nah, itu kalau kalau gua sih tujuan satu ya, tujuan gue itu ingin mencerdaskan ya nggak usah seluruh Indonesia lah ya. Gua pengen mencerdaskan para subscriber gua yang benar-benar pengen belajar, bukan untuk memeras duit subscriber atau member gitu. Jadi makanya gua konsisten ya gratis begitu ya. Oke, next dari pesan 6883. Izin tanya Bang Toshi, apakah resesi di Amerika kemungkinan tetap bisa terjadi Bang? Kalau bulan September dilakukan pemangkasan suku bunga, apakah posisi kripto akan cenderung ngedam dulu? Thanks Bang Toshi. Nah gini, kita tuh bisa dibilang mungkin kasusnya kalau September di-cut itu berbeda dengan dibandingkan 2019. Karena di 2019, gue udah pernah bahas di beberapa video gue sebelumnya, itu Jerome Powell ngomong di 2019 itu tidak akan ada pemotongan interest rate di bulan Juni. Ya, bukan di bulan Juni, tapi di 2019 tidak akan terjadi cut rates. Cut rates akan terjadi di 2020. Tiba-tiba bulan Juli dipotong. Nah, itu menunjukkan bahwa the Fed gagal menjaga ekonomi US. Itu membuat orang kehilangan kepercayaan sehingga akhirnya BTC drop. Nah, tapi kalau sampai September di-cut sesuai dengan plan yang sudah disebutkan oleh Jerome Powell, itu kita nggak punya datanya sayangnya ya. Kita hanya bisa berspekulasi. Itu apakah akan drop seperti 2019 yang berkorelasi dengan interest rate turun plus BTC turun atau enggak. Tapi yang pasti gini, kalau sampai tahun ini lebih dari sekali cut rates-nya, itu bisa membuat satu efek yang sama seperti di 2019 di mana rakyat US jadi tidak percaya bahwa the Fed bisa mengontrol resesi ya atau mengontrol ekonomi supaya tidak terjadi resesi. Gitu. Jadi ini pertanyaan bagus, gue suka banget nih ya. Artinya lu benar-benar merhatiin dan lu udah sadar di 2019 saat interest rate turun malah BTC ikutan turun ya. Jadi ini cukup kompleks tapi sekali lagi kalau mau dibikin super simpelnya adalah yang penting berapa kali. Kalau lebih dari sekali di tahun ini berarti akan ada kemungkinan terjadi juga efek seperti di 2019 di mana rakyat US akan kehilangan kepercayaan terhadap the Feds kesannya kepercayaan terhadap the Feds untuk bisa mengeluarkan US dari resesi begitu ya. Tapi kalau cuma September cuts doang, lagi-lagi itu spekulasi menurut gua. Kita nggak tahu apakah akan ikutan turun seperti 2019 atau tidak ya. Next dari mana lagi nih? Wah, jauh juga. Kayaknya udah beres. Oh, masih ada ternyata ya. Dari Arfi Astina Lutfi. Ini juga salah satu yang sering komen nih ya. TCI kalau bilang kapan TCI salah, TCI nggak pernah salah, itu tanda-tanda kalau Kotoshi lagi kesurupan. Udah fix bukan TCI kalau terlalu deterministik. Mantap, bener ya. Amit-amit kalau sampai seperti itu, coba diingatkan ya. Karena lagi-lagi kita manusia, tidak ada yang sempurna. Ya tapi kalau gua sih sebisa mungkin nggak ada lah begini-begini ya. Karena lagi-lagi kita itu semua ngebahas probability, bukan ngomongin pasti. Kalau yang pasti itu cuma satu, mati satu saat ya. Kayaknya udah sini ya. Oke, udah beres. Selanjutnya untuk economic calendar hari ini sih nggak ada apa-apa ya. Udah beres lah, udah capek kemarin banyak banget. Besok juga udah nggak ada apa-apa karena ya Sabtu, Minggu otomatis lebih kosong lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, kita announce dulu kayak kemarin lagi XRP, BNB, dan TON.
Nah, sebelum kita masuk, disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan XRP. Untuk XRP sayangnya posisi kayaknya kena ya. Posisi short kita, kena ya, posisi short kita retest 1, retest 2 di 0,60, kemarin sudah kena target TP walaupun daily closing di atas. Jadi kalau lu nggak pasang target TP-nya cut loss, tapi kalau lu pasang target TP-nya, lu kemarin profit 2,78%. Ini dia pentingnya untuk pasang target TP ya. Nah, kalau kita lihat kurang lebih sih ya sama-sama ya, dia volatile-nya setelah jam setengah 8 ya, dimana hasil dari initial jobless claim-nya bagus dan kripto cenderung naik semua ya. Oke, untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim, jadi yang pertama di 0,60, yang kedua di MA20 di 0,58, dan yang ketiga di 0,551. Itu untuk posisi spot di XRP, dan juga posisi futuresnya tadi udah kena ya, posisi shortnya udah kena target TP. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB posisi futures nggak ada kemarin karena belum ada setup. Sekarang juga baru retest pertama sih. Nah, kalau sampai besok pagi BNB masih di atas dari 507,1, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Dan target TP boleh di EMA 200 atau di struktur yang hari ini ada potensi kebentuk di sini ya, yang masih under construction. Next, posisi spotnya 507,1, itu buy limit pertama, kedua cukup jauh di bawah di 464,6, dan yang ketiga di 419,8. Buat yang kemarin sempat masang di sini pasti senyumnya udah lebar banget ya, karena ya lu hitung sendirilah berapa persen itu ya. Oke, next kita masuk ke TON. Untuk TON, posisi short kita sekarang sedang merah merona nih ya, sedang merah merona. Kita lihat sampai besok. Kalau daily close TON di atas dari 6,21 ya sudah artinya cut loss. Jadi ya kita sih di TCI tidak tutup-tutupi ya. Kalau memang setupnya udah terjadi, SOP-nya udah keluar dan ya boncos atau rugi ya nggak apa-apa. Itu dia pentingnya kita money management. Jadi jangan sampai ada yang percaya kalau ada orang yang bilang, oh kita tidak pernah salah, kita selalu benar, win rate 100%. Antara dua, antara ya dia memang baru banget mulai dan ya kemungkinan besar memang baru trade sekali 2 kali, ya untuk win rate 100% ya normal ya, bisa aja. Atau yang kedua, dia ada mau men-scam lo at some point gitu. Bisa Ponzi, bisa juga ya disuruh bayar-bayar aja kelas dan seterusnya begitu ya. Jadi hati-hati ya. Oke, untuk posisi spotnya balik aja karena ini belum terjadi reclaim, jadi ya balik aja di 5,96, di EMA 200 di 5,34 dan di 4,88. Itu untuk posisi spot dan futures di TON ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Selanjutnya mungkin 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.